Luciana Simamora. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Bapak Abraham. Tetapi sebelum saya menjelaskan, lebih baik kita subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Bapak Abraham. Adakah kalian mengetahui tentang Bapak Abraham? Saya akan menjelaskan siapa itu Bapak Abraham. Abraham berasal dari kota Ur. Kota Ur ini kota yang sangat makmur dan bagus. Nah, kota ini sangat besar. Tetapi di kota Ur ini banyak orang-orang yang menyembah patung-patung yang tidak bernyawa. Bapak Abraham berasal dari kota Ur. Kota Ur itu sangat besar, sangat luas, dan menjadi kota yang sangat makmur. Tetapi permasalahan di dalam kota Ur ini adalah mereka lebih dominan menyembah patung-patung yang tidak bernyawa. Tetapi Abraham tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah dan memuji nama Allah. Bapak Abraham mendapat pesan dari Allah mengenai Abraham supaya pergi dan meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Ur. Masih ingat kan adik-adik? Kota Ur, kota yang makmur, besar, merupakan kota kelahiran Abraham. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kehidupan Bapak Abraham. Dalam kehidupan Abraham, ia sangat menikmati kehidupannya. Sewaktu Abraham tinggal di Ur, Allah memberikan pesan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, pesannya adalah mereka harus meninggalkan kotanya, kota kelahirannya, dan pergi ke kota yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana ia makan, bagaimana ia minum, mereka tidak tahu bagaimana rancangan kehidupan mereka. Tetapi mereka, Abraham dan Sarah, mereka akan hidup dengan turunan Allah. Dan pada akhirnya mereka tinggal di rumah yang Allah berikan. Saat Abraham mulai tua, dia mempunyai anak, tetapi Allah memberikan janji kepada Abraham dan Sarah akan memberikan anak yang melimpah, bangsa yang besar, keturunan yang besar seperti bintang di langit. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah. Pada usia yang ke-99 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, Allah menjanjikan bahwa ia akan memberikan anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Tetapi dalam logika manusia, tidak mungkin anak manusia akan lahir ketika usia mereka sudah tua. Setelah Abraham disuruh oleh istrinya Sarah untuk menikahi Hagar, lalu ia memiliki anak laki-laki dengan Hagar yang dinamai dengan Ismail. Allah sangat marah saat itu karena mereka, Abraham dan Sarah, tidak menepati janjinya kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada mereka, tunggulah karena Allah akan memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Tetapi saat Abraham berusia 100 tahun, ingat ya adik-adik, usia 100 tahun, Allah memberikan anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Dan Abraham dan Sarah menamai anak laki-laki itu yaitu Ishak. Ishak ya adik-adik. Lalu setelah Ishak sudah mulai besar, Abraham mendapatkan pesan dari Allah bahwa anaknya itu akan dikorbankan kepada Allah. Hati Abraham sebenarnya sedih. Bagaimana ini? Anaknya akan dikorbankan kepada Tuhan, anak kesayangannya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tetapi karena kesetiaan Abraham kepada Allah, ia menepati janjinya dan menyetujui pesan Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal kepada Allah. Bagaimana adik-adik? Sungguh setia kan Bapak Abraham kepada Allah?
Karena kesetiaan Abraham kepada Allah, lalu Allah menghentikan Abraham untuk mengorbankan anaknya kepada Allah, sehingga Ishak tetap hidup dan tidak jadi dikorbankan. Tetapi ketika Abraham saat itu mendengarkan keputusan Tuhan bahwa Ishak tidak jadi dikorbankan, ia sangat bahagia sekali. Mungkin adik-adik tahu bagaimana perasaan yang sangat bahagia. Bagaimana perasaan Abraham saat itu anaknya tidak jadi dikorbankan. Dalam pembahasan kakak saat ini, kakak akan memberikan 7 pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham. Yang pertama, suara Tuhan itu penting bagi kehidupan manusia. Suara Tuhan itu penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang tua kita, bagi kehidupan seluruh umat manusia. Boleh kita lihat dalam Alkitab kita, dalam Kejadian 12 ayat 4. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain dan tidak arogan. Menghargai orang lain dan tidak arogan. Boleh kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Lalu yang ketiga adalah menghargai hamba-hamba Tuhan dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan kita harus tetap menghargai hamba-hamba Tuhan. Hati yang bersih dan polos itu tersurat di dalam Alkitab kita di Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Kemudian poin yang kelima, senang mengerjakan firman Allah. Senang mengerjakan firman Allah seperti yang dilakukan Bapak Abraham. Itu tersurat di dalam Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lalu poin yang keenam adalah seorang yang bertanggung jawab dalam iman bagi keluarganya. Itu tersurat dalam Alkitab kita di Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian poin yang ketujuh, poin yang terakhir, seseorang yang mau membereskan kesalahan masa lalunya. Abraham telah membereskan masa lalunya, yaitu ketika ia menikahi Hagar. Itu sangatlah penting dalam kehidupan kita di dalam poin yang ketujuh. Seseorang yang mau membereskan kesalahan masa lalunya. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup pertemuan kita saat ini, kakak akan memberikan satu nyanyian untuk kalian. Untuk adik-adik yang sedang menonton, mari kita menutup pertemuan kita dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Bapak Abraham. Semua adik-adik sudah mengerti kan lagunya? Sekarang saya akan memandu kalian bagaimana cara menyanyikan lagu Bapak Abraham. Mari kita nyanyikan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kita ulangi sekali lagi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kasih telah menonton pertemuan kita hari ini adik-adik. Sekali lagi ya kakak ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa ya di share. Dadah adik-adik, shalom.